Shalom sahabat Kristus, berjumpa kembali dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saya berdoa agar firman Tuhan yang akan dibagikan dapat memberikan kekuatan dan pemahaman yang lebih dalam akan Tuhan Yesus. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Tuhan Yesus Setia. Bagi kita yang sudah berpasangan, tentunya kesetiaan adalah salah satu nilai penting dalam hubungan pernikahan. Kesetiaan dilandasi dengan kepercayaan yang timbul dari kejujuran. Diawali dengan pasangan yang saling jujur, maka timbullah kepercayaan satu sama lain, dan hal ini memperkuat kesetiaan antara keduanya. Prinsip dasarnya memang seperti yang saya jelaskan, jujur, percaya, setia, ketiganya saling terkait. Namun di masa sekarang ketiga hal ini menjadi sesuatu yang sulit ditemukan atau dipertahankan. Di tengah majunya teknologi di mana tantangan dan godaan dalam seseorang untuk bisa berbuat tidak jujur menjadi semakin mudah dan sulit terdeteksi. Pertanyaannya, mengapa kesetiaan begitu penting di mata Tuhan dan bagaimana agar kita tetap setia baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan kita? Yang pertama yang bisa saya bagikan adalah kesetiaan adalah sifat Allah. Banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan bahwa Allah itu setia. Dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kesetiaan Allah pada umatnya adalah karya keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita selalu menjadi sama seperti yang kita sembah. Maka orang-orang yang berjalan bersama Yesus harusnya juga setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Saat kita mengatakan bahwa kita setia dengan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, kita juga harusnya dapat membuktikan kesetiaan kita kepada pasangan kita yang kelihatan. Yang kedua, kesetiaan adalah syarat yang Tuhan tetapkan untuk mencurahkan kekuatannya pada seseorang. Dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan artinya kalau kita setia, Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita pasti akan diberkati. Kesetiaan bukan hanya soal perkara berkat jasmani saja. Seperti Abraham yang kesetiaannya diuji pada saat dia dan istri sudah tua tapi dia belum mendapatkan anak, kesetiaannya terhadap Tuhan diuji. Bahkan pada saat dia sudah mendapatkan anak, Tuhan menguji lagi kesetiaannya untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dan atas segala cobaan yang datang, Abraham tetap setia. Pada saat kita setia, Tuhan mencurahkan kekuatannya kepada kita untuk melewati tantangan dan persoalan yang muncul. Karena pada saat kita hidup di dunia, tentu kita akan terus menghadapi tantangan dan godaan bukan setiap harinya. Lalu dengan apa kita bisa menghadapinya kalau bukan dari kekuatan Tuhan saja? Pada saat dua orang menikah, memang janji pernikahan itu menyebutkan saling setia sampai maut memisahkan. Tapi dalam perjalanan pernikahan ibarat kapal di lautan yang kadang ombaknya tenang, kadang ombaknya ganas, kadang cuaca cerah, kadang datang badai. Maka kekuatan dari Tuhan saja yang memampukan kita dan pasangan untuk mengatasi badai dan ombak ganas yang datang itu. Ketiga, kesetiaan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar.
Dikatakan dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kepercayaan tidak timbul karena kita pintar, tidak timbul karena kita kaya, kita cantik, kita ganteng, ataupun posisi kita tinggi. Kepercayaan itu timbul dari kesetiaan. Dikatakan bahwa kesetiaan bukan hanya dalam perkara-perkara kecil saja, bukan hanya persoalan setia dengan pasangan, bukan hanya setia dengan Tuhan, tapi juga setia dengan pelayanan kita, setia dengan pekerjaan kita, setia dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Akhir kata, kesetiaan itu adalah sebuah keputusan yang perlu diusahakan. Waktu yang bisa membuktikan kesetiaan. Oleh karena itu, kesetiaan bukan hanya proses 1 hari saja, tapi proses terus-menerus seumur hidup kita. Mari saudara, saya mengajak kita menjadi orang-orang yang setia, seperti Tuhan Allah kita adalah setia, agar Dia terus menganugerahkan kekuatannya dan mengaruniakan perkara-perkara yang lebih besar kepada kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.